بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sumaya Channel yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang oleh karenanya kita masih bisa berjumpa di channel ini. Semoga rahmat, taufik dan hidayahnya selalu menyertai kita semua, kapan saja dan di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang saya cintai, di negeri ini banyak berdiri kantor-kantor pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Bukankah begitu? Tapi mengapa keadilan sulit sekali kita dapatkan atau temukan? Apakah kita kekurangan aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan kebenaran, kejujuran, serta keadilan? Tidak juga kayaknya. Apakah tidak ada polisi di negeri ini? Banyak. Apakah tidak ada hakim dan jaksa di negeri ini? Banyak. Apakah tidak ada pengacara-pengacara yang jujur dan berani menegakkan kebenaran di negeri ini? Banyak. Tapi mengapa keadilan masih susah kita peroleh, masih sulit kita temukan? Boleh jadi karena belum banyak aparat penegak hukum yang berani menegakkan hukum secara adil, jujur, dan benar. Atau aparat penegak hukum kita masih tebang pilih dalam penegakan hukum. Sehingga ada yang mengatakan banyak para pejabat yang menggunakan politik belah bambu dalam menetapkan suatu hukum, yang memuja diangkat dan yang mengeritik digencet. Hukum masih miring alias belat sebelah. Hukum masih pandang bulu. Dan kalau hukum sudah pandang bulu, maka yang paling enak adalah mereka yang banyak bulunya. Dan yang bulunya paling banyak adalah lutung. Betul begitu? Saudara seiman yang saya cintai, berangkat dari kenyataan inilah, maka video ini saya persembahkan untuk mengingatkan kepada saudara-saudara yang kebetulan berprofesi sebagai penegak hukum. Judul video ini adalah 9 perintah Allah untuk para pejabat penegak hukum. Dalilnya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 135. Saudaraku sekalian, setidak-tidaknya ada 9 pesan Allah yang terkandung di dalam ayat ini. Mari kita selami bersama-sama. Namun mohon maaf, sebelum kita lanjutkan kajian kita, bolehkah saya meminta saudara-saudara yang belum mensubscribe channel kami untuk subscribe dulu? Karena dengan dukungan Anda, insya Allah eksistensi keberadaan daripada channel kami, insya Allah memberikan manfaat bagi dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku sekalian, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman.
Jadi kalau bapak dan saudara adalah orang-orang yang beriman, maka ayat ini ditujukan atau dialamatkan kepada bapak dan saudara-saudara sekalian. Tapi kalau saudara bukanlah orang yang beriman, maka abaikan saja ayat ini, karena ayat ini bukan dialamatkan atau ditujukan kepada saudara. Lalu kepada siapakah? Lalu siapakah orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitab sucinya, dan Islam sebagai agamanya. Itulah orang-orang yang beriman. Apa kata Allah selanjutnya? Kunu qawamina bil qist. Jadilah kalian penegak keadilan. Di sini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman untuk menegakkan keadilan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Terutama bagi mereka-mereka yang diberi posisi, kedudukan, pangkat dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti polisi, jaksa, hakim dan para pengacara misalnya. Jadi kepada mereka yang punya kedudukan, pangkat dan jabatan yang telah saya sebutkan tadi, Allah seakan-akan berkata kepada mereka, wahai polisi-polisi yang beriman, wahai jaksa-jaksa yang beriman, wahai hakim-hakim yang beriman, dan wahai pengacara-pengacara yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang benar-benar jujur dan adil. Itu perintah Allah. Di surat Al-Maidah ayat 8 Allah juga berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu ciri atau identitas daripada orang-orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah selalu berlaku adil di dalam setiap tindakannya maupun ucapannya. Apalagi ketika mereka dilantik, mereka mengucapkan sumpah dan janji dengan mengatakan, demi Allah aku bersumpah dan demi Tuhan aku berjanji bahwa saya akan menjalankan undang-undang dan segenap peraturan dengan sejujur-jujurnya dan dengan seadil-adilnya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara seiman yang saya muliakan, saat sumpah dan janji itu diikrarkan bagi seorang muslim, kitab suci Al-Quran diletakkan di atas kepalanya. Seolah-olah dia sedang berjanji bahwa kebijakan-kebijakan yang akan dijalankannya tidak akan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Itu pesan pertama, saudaraku. Pesan yang kedua, syuhada alillah, menjadi saksi karena Allah. Mengapa Allah berfirman seperti ini? Karena Allah Maha tahu bahwa banyak para saksi yang memberikan kesaksiannya bukan semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu itu boleh jadi karena harta, karena tahta, karena wanita, bata alias rumah mewah, dan Toyota alias kendaraan yang megah. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, walau ala anfusikum, meskipun terhadap dirimu sendiri, awil walidain, atau terhadap ibu dan bapak kalian,
wal aqrabin, ataupun kerabat-kerabat kalian. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran harus ditegakkan tanpa kompromi. Kata Rasulullah, kulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit dan menyakitkan. Menyakitkan untuk dirimu sendiri, ataupun untuk kedua orang tuamu, juga kepada kerabatmu. Hukum tetap harus ditegakkan secara jujur, benar, dan adil. Hukum tak boleh pilih kasih. Itu yang ketiga, saudaraku. Yang keempat, iyakun ghaniyan au fakiran, fallahu aula bihima. Jika dia kaya, maksudnya sang dakwah, ataupun yang mendakwa itu orang kaya, ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maksudnya bahwa semua orang yang terlibat dalam persidangan tidak boleh terpengaruh oleh status sosial ekonomi terdakwa ataupun yang mendakwa, membuat hukum jadi tebang pilih. Yang kaya dimenangkan meskipun dia salah, karena dia punya uang untuk mempengaruhi keputusan. Sementara yang miskin disalahkan meskipun dia benar, karena dia tak mampu untuk membayar. Jadi hukum berpihak kepada yang bayar, bukan kepada yang benar. Hukum juga tidak boleh berpihak kepada yang berpangkat dan punya jabatan. Hukum tidak boleh seperti mata pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan, kebenaran, dan kejujuran harus benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebab semua orang sama di mata hukum. Itu pesan yang keempat. Yang kelima, saudaraku, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian dan ingin menyimpang dari kebenaran. Saudaraku sekalian, sampai di sini Allah seakan-akan mengingatkan kita semua orang-orang yang beriman bahwa kita adalah manusia. Kita bukan malaikat yang tidak punya hawa nafsu dan tidak punya keinginan untuk menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita adalah manusia yang punya hawa nafsu, yang punya keinginan, yang cenderung mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, wala nabiyyin, dan tidak pula seorang nabi, illa idza tamanna, melainkan apabila dia, yakni nabi atau rasul itu mempunyai suatu keinginan, alqasyaitanu fi umniyatihi, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Maksudnya bahwa ketika seorang nabi dan rasul utusan Allah hendak menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka setan akan menyusup ke dalam fikiran dan hati daripada nabi utusan Allah itu untuk menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi Allah menolong nabi dan rasul utusannya itu. Kata Allah, "Fayansihullahu ma yulki syaitan." Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Apa yang dibisikkan oleh setan itu. Summa yuhakimullahu ayatihi. Dan kemudian Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim.
dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat Al-Hajj ayat 52. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan dan kekhilafan. Innan nafsa la ammaratu bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan dan kemaksiatan. Illa man rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Yusuf, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Yusuf ayat 53. Saudaraku sekalian, dua ayat ini secara tegas dan jelas mengkonfirmasikan kepada kita bahwa sekelas Nabi dan Rasul saja bisa tergoda untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma sekelas polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Siapa yang akan melindungi mereka dari godaan setan yang mengajak mereka untuk menyimpang dari keadilan, kejujuran, dan kebenaran? Kalau bukan dari manusia juga yang mengingatkan mereka. Karena itu sebagai anggota polisi, hakim, jaksa, dan pengacara tidak boleh tersinggung kalau ada rakyat yang mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah. Bukankah ada semboyan yang berbunyi Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan? Itu yang kelima, saudaraku. Yang keenam, wa intalwu, dan jika kalian memutarbalikan kata-kata ataupun fakta. Mengapa Allah berkata seperti ini? Karena Allah tahu persis bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam suatu persidangan atau perkara akan berkata jujur dan benar. Tetapi terkadang berdusta atau berbohong. Itulah sebabnya Allah menyuruh malaikat untuk mencatat setiap perbuatan dan perkataan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hadir untuk apa? Untuk meliput dan merekam apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan oleh manusia. Untuk apa? Untuk dimintakan pertanggungan jawabannya pada hari pengadilan Allah di negeri akhirat nanti. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, saudaraku, autu'ridu, atau enggan menjadi saksi. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada manusia yang tidak mau memberikan kesaksian pada suatu kasus atau peristiwa, padahal dia tahu kejadian yang sebenar-benarnya. Mengapa dia enggan? Mungkin dia tak mau ribet, tak mau dipusingkan, atau mungkin dengan kesaksiannya akan merugikan dirinya, kedua orang tuanya, dan kaum kerabatnya. Itu yang ke-8, saudaraku. Dan yang ke-9, atau yang terakhir, kata Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap segala yang kalian kerjakan. Di sini Allah mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kita perbuat akan diteliti kembali, akan diperiksa dan dikoreksi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan kita itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau terkhusus di dalam ayat ini? Kata Allah, summa latus'alunna yaumaizin anin naim. Kemudian pada hari itu kalian semua akan dimintakan
pertanggungjawabannya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kebodohan pribadi kami. Dan kepada saudara-saudara sekalian, jika materi ini dianggap bisa memberikan manfaat bagi orang lain, maka silahkan di-share sebanyak-banyaknya, terutama kepada saudara-saudara kita yang berprofesi seperti yang telah saya sebutkan di atas tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin, kana lahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala sebanyak orang-orang yang mengerjakan kebaikan yang disampaikannya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.